Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa salatu wassalamu ala sayyidil habib Mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa ba'du. Selamat datang di rumahnya Kang Putra dan ibunya. Jadi kita kemarin itu panjenengan yang lihat video yang pertama yang streaming itu siluman pemakan hewan ternak itu alhamdulillah sapinya ya tidak sakit lagi. Ya, yang kedua kan dulunya sakit, tapi saya lihat yang pertama itu sudah masuk, cuman belum sampai ke perutnya dia. Alhamdulillah setelah kita rukyah kemarin tidak ada masalah Pak ya, yang baru lahir itu. Nah, jadi yang baru lahir sapinya tidak ada masalah. Dan entah mengapa beliau ingin beli sapi lagi, buat jadi juragan sapi kopi ya beliau karo. Beli sapi lagi, dan anehnya sapinya itu tidak mau masuk kandang. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah hendaknya membantu umatnya Rasulullah SAW. Yang tadi teman-teman yang JRA yang halal bihalal atau ke saya itu juga saya kasih masukan bahwa ketika kita meruqyah siapapun dia, seorang petani, guru atau siapapun, terutama pokoknya orang Islam yang dia umat Rasulullah, niat kita meruqyah bantu mereka, niat kita adalah menggembirakan umat Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan beliau juga Rasulullah SAW, kalau umatnya dibantu dan beliau gembira, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, baik, untuk jin untuk ini tadi beliau itu beli sapi Pak nih. Harganya pinten Pak? Nyun sewu. 9.500.000. Cewek apa cowok? Cewek. Jadi beli cewek, sapi cewek ya. Itu kira-kira mau melahirkan kapan itu? Dan pemiliknya beliau Bu Sri dan Pak Wasiman. Kita membantu beliau, tidak lain tujuannya adalah menggembirakan umat Rasulullah SAW dan mengajak beliau, karena gini loh, rumah ini saya rasanya Nyun Sewu, ruhani power ibadah kirang ngoten Pak nggih. Nah, aku diakoni mamung gelem pengalam. Ibu wis ngakoni wae kenane. Nek kalau Pak kan kula san selak kesusu. Jadi kula mboten kandhani riyen. Jadi pun kula emoh lah kula buka aib, jadi yang jelas dengan dhewe wis krasa ya sing belum benar dibeneri nanti supaya omahe padang ngoten nggih. Kadang dengan bacaan Quran. Jadi nyun sewu, saya mohon maaf rumahnya memang jarang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu sebagaimana Nabi memerintahkan kita umatnya nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Jadi sehingga rumahnya ini banyak dihuni bangsa-bangsa jin, atau orang Jawa nyebut siluman lah, simulan semua kan. Nah, dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, rumahnya ini sebenarnya di antara lereng gunung-gunung. Jadi ini kalau kita tahu ini persisnya seperti itu, coba lihat. Ini lereng. Loh, lereng. Ini di sini lereng serut sono. Nah, itu betul. Jadi lereng-lereng seperti ini itu sebagaimana hadis dari Bilal bin Haris ketika beliau itu meriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan jin jin muslim dan musyrik. Kemudian Rasulullah SAW bertengkar, itu jin muslim sama jin musyrik bertengkar. Makanya disebutkan dalam Mayuf Situ Fiha Yasfiku Dima. Sebelum Nabi Adam turun itu ada bangsa Banul Jan, Bani Jin, mereka itu sering bertumpah darah. Dan ini jin muslim sama jin muslim musyrik itu kelahi bertengkar. Kemudian Rasulullah melerai mereka. Jin muslimnya ditaruh di mana coba? Di Jalas. Jalas itu lereng-lereng gunung seperti itu, bukit-bukitan. Dan yang kafir ditaruh di Ghaur. Ghaur itu antara gunung dan laut, dan ditaruh di situ. Jadi ini bisa menjadi masukan para peruqyah, kalau jin pun bisa ditaruh di gunung
seperti itu ya. Jin muslim bisa ditaruh di gunung. Bagaimana ibadah mereka? Wallahu a'lam. Karena itu sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah masalah jin ini, masalah siluman atau jin pemakan ternak itu memang ada, dan saya sering menemukan kasusnya. Dan kita kasih rukyah, kita sapinya kita rukyah, kasih herbal, insya Allah beberapa menit yang nggak bisa beol, nggak bisa BAB, bisa BAB. Bahkan yang lumpuh pun bisa. Karena yang itu buktinya bahwa Quran itu bisa untuk tidak hanya untuk manusia, tapi bisa untuk hewan. Karena Al-Quran. Baik, pertanyaannya kenapa kandang sapi? Rasulullah SAW mengatakan la tusalli fi bilil ibil, di mana ibil fa innaha minasyayatin. Jadi jangan kalian sholat di kandang unta karena itu tempat-tempatnya setan. Jadi kandang-kandang sapi nisbatnya, analoginya, kiasnya ke sana. Kebu sapi itu bisa jadi disukai tempat tinggal jin. Nah, kenapa kok sampai jin mau bertempat tinggal? Nah, itu tadi cahayanya kurang, cahaya ini pun kirang padang. Dan ini madangi pripun maca Quran. Baik, itu kita akan ke tempatnya. Beliau ini beli sapi beli sapi kedua. Yang pertama kemarin sudah kita rukyah, yang sudah lahir, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak sakit. Iya Pak, betul sakit. Kena corona betul. Jadi alhamdulillah tidak kena virus corona, sehingga kalah sama beliau tidak sampai di lockdown. Kasihkan. Dan yang kedua ini baru beli 9.500.000, tapi anehnya sapinya ini tidak bisa masuk ke kandang, nggak berani. Apa yang terjadi? Kita lihat ke sini. Guru setan kepet ya. Ini bisa berputar lucu ini. Itu sapinya. Ada sapi yang kemarin itu yang gemuk itu kelihatan enggak? Itu yang gemuk itu yang kemarin alhamdulillah sudah sehat. Nah ini yang baru. Matanya lihat. Matanya sudah dilihat kita. Itu sudah penampakan ya. Kita lihat loh sapinya. Loh, ini yang sehat, ini yang mencorong itu. Dan ini yang anaknya yang itu kemarin sehat ini. Baik. Jadi kata Nabi Mabarik libir. Jadi kandang unta itu bisa minasyayatin, unta. Dan sapinya itu, api yang matanya mencolot itu, nah itu ketempelan dia tidak berani masuk ke sini. Masya Allah, matanya lihat. Namanya loh, ini kena sentrong maksudnya. Ini matanya ini sudah dia melihat mungkin makhluk ya halus. Dia tidak berani masuk ke kandang. Nah ini kalau saya masuk ke sini, ini ada ada stroberi dan ini apa ini? Ada apa ini? Nah, pertanyaannya, di mana lokasinya dia? Kenapa tidak berani masuk? Kita akan deteksi. Kalau deteksi pakai yang punya rumah, saya kira nanti khawatirnya, tapi nggak apa-apa. Nanti akan saya buktikan gitu bahwa apa yang saya ucapkan itu, insya Allah benar lah. Jadi di sini itu ada sosok yang seperti ini, siluman penguin atau apa saya nggak ngerti. Ini di ruangan ini loh, Nah ini nanti kita akan coba usir, ya tak? Sehingga sapinya ini mau masuk takut, wajahnya jelek dan sebagainya, mungkin atau apa. Saya nggak tahu. Baik, sebelum kita prosesi ngusir siluman penguin atau siluman opo, saya nggak mau nyebutkan lah, siluman opo, siluman penguin atau siluman kupu-kupu. Saya mau absen dulu. Ini yang baca komentar dari mana saja. Bentar, saya mau absen dulu. Bentar, soroti sana Bu. Absen dari mana saja ini? Dari mana? Ini Bu Sri Wahyuni hadir dari Banyumas, dari Faisal Abrori dari mana? Balikpapan hadir. Martono dari mana?
Piyungan Buntul hadir, dari Sampang hadir, dari mana itu, mana ini hadir, nggak salah Subreker atau Tuban hadir, Temanggung hadir, mana lagi, Jakarta Selatan hadir, Pati hadir, Pare hadir, Kalimantan Barat hadir, Bang Somad. Oke, matur suwun, semoga tetap istiqomah. Maaf Mas, ini bisa ke sini Mas. Nah, sampai mengenai saat jari cara deteksi ya. Rasa khawatir, rasa dirasani. Jadi insya Allah nggak usah sampai melihat. Jadi nggak perlu dibuka mata batin, cukup deteksi aja getarannya ya. Oke, tangannya begini. Mau coba Allahumma barik lana ketenangan niku. Palak Mas. Waktu itu wajah jadi siri. Palak iya diwajah. Karena kandangnya sini itu. Anak. Cukup tiupan tangan. Gesek-gesek sampai hangat. Jadi kita tidak usah mediumisasi, nanti membuat orang justru takut dan membuat orang merasa setan itu kuat. Kalau orang sudah berkeyakinan setan itu kuat, dia akan menyelisih Quran, karena Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Oleh sebab itu saya sarankan jangan mediumisasi, sebab nanti lah kita subscribernya, view-nya banyak di YouTube, tetapi nyun sewu itu malah justru membuat orang itu takut kepada setan, sehingga iman mereka jadi lemah. Begitu ya. Jadi saya tidak menyuruh panjenengan subscribe atau pokoknya saya unlike, no comment lah. Oke, jamkan mata, tangan kanan diarahkan ke tempat ke sapinya, jamkan mata, tangannya cukup. Lakukan, angkat gini. Fokus ke sapi yang sebelah kanan. Jangan melihat sesuatu getaran di matanya. Iya. Dudut ya. Oke. Sekarang kalau saya ke sini ada enggak getaran? Di. Saya lagi di hadapan saya ini. Pas ya? Oke, gampang. Atas ada enggak? Kalau enggak ada, pinter deh. Ada betul. Jadi ini insya Allah lanjut. Sekarang sini, turun. Nah, itu. Betul. Nah, cukup ya dah. Buang ya. Allah Akbar. Yes. Jadi beliau ini namanya bukan mediumisasi, hanya ngasah kepekaan saja. Jadi untuk membuktikan bahwa apa yang saya ucapkan itu benar, gitu loh Pak Gun. Siapa saja bisa. Jadi jangan bisa, tidak perlu mediumisasi ya. Jadi di belakang saya ini itu saya nggak perlu ngomong ulang indera keenam, indera bekti dan sebagainya, nggak usah. Yes. Terus di sini, makanya energinya kuat di sini ya. Bener duduk kan. Nah, setannya jangan penguin wes gede jalan itu. Tapi kita yang di sini enteng. Caranya kita akan, karena ini di kandang sapi, saya nggak bisa bahasaan jahar ya. Saya akan baca siri saja dan nanti menarik dari jarak jauh. Panjenengan saya akan ijazahkan cara menarik jarak jauh. Caranya adalah dengan cukup niat saja. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, kemudian baca fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah, tarik nafas, tarik, warik, buang. Buangnya di mana? Terserah. Ini kayaknya jinnya kafir, makanya getarannya kan berat ya, jinnya kafir. Jadi kita taruh di kuburan ngarepe Kang Junet. Terus kuburannya kelompok Pak, jadi misalnya kelompoknya kono Pak ya. Jadi kita kumpulkan ke sana lah. Itu kuburan sebelah rumah kan, yang dulu kita pernah online. Oke, jangan praktekkan. Nah di sini, ini jangan disontoropi dulu. Karena apa?
kok dipateni. Nah, itu. Kalau kita ngerukyah begini resikonya sama orang di apa namanya? Disangka dukun. Resikonya. Karena barangnya ya kelihatan kan ya, atau mistis gitu, tapi ya gak apa-apa lah. Cuman dituduh aja. Yang penting kita kan nggak nyantet. Nah, ini coba. Oke, sekarang saya akan coba apakah tarikan saya itu betul apa tidak. Kita akan cek. Ini tangannya begini. Baca falak tangan itu. Sedikit aja. Cepet. Ya kan cepet-cepet lah. Saya bisa. Full. Gesek-gesek. Cukup. Nah, sekarang tarik ini. Cek lagi. Ya, enteng. Enteng toh. Oh, enggak terlalu berat juga buka matanya. Mudah kan? Jadi tidak perlu mediumisasi, cukup alhamdulillah, sholawat, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa turja'un. Tarik nafas, seret, sebutkan tempat yang dibuang, buang set, masukkan seret. Terus baca Yasin ayat 9 berjalan terus. Set, kunci, udah enggak kembali nanti insyaallah. Kalau kembali itu jin yang lain. Bukan jinnya bapaknya, jin yang lain maksudnya. Oke, kita jadi tinggal dua ini. Jadi di mata ini kan sudah ketempelan matanya. Coba disentoropi itu. Sapinya itu matanya sudah ketempelan, makanya dia melihat. Manusia juga begitu. Dan manusia kalau bentar, biar tidak ada komen dulu. Ya ini matanya mana? Matanya kiainya. Matanya mana? Kak tadi hilang. Ya itu matanya. Oh. Yang sebelah sana matanya entong apa? Yang sebelah ini, sing gitu loh. Santai. Oh, enggak toh. Loh, ini kelihatan baru. Ini loh. Nah ini. Nah ini enggak ketinggalan. Lah ini yang ketempelan ini matanya padang, Pak yo. Kan menurut dhewe lho yo. Aku gak bujuk loh. Saya enggak bohong. Ini matanya melihat. Nah, ini sedangkan ini matanya biasa-biasa aja. Oh, ya kan? Ini sehat, ini kesempelan pakai fak. Wah, harus terjun payung ini. Wah, bismillah. Jadi, ya kayak gini. Bismillah, nyeneng nih umat, nyeneng nih manah Rasulullah SAW. Kan beliau orang Islam, jadi niatnya nyeneng nih hatinya bang. Hatinya mana itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepleset tolong ya. Betul lah sih. Dari situ aja. Saya akan coba tarik dari sini. Ini coba lah. Betul. Wes sing nempel di mripate saiki metu. Iku bocah. Sapi. Allah.
Iki mekan, Bu. Matane. Nggih. Nah, aku nek golek no. Kan, cakon berikan golek piye? Ngono golek piye? Mboten. Sekelon. Saya tak sebuah di sini, jual. Nih, saya ini boleh, boten. Ini sini apa Bu? Jarum. Ini boleh dikasih lampu ya nak iso? Nggih. Dikasih lampu biar enggak anu. Mau beli siapa? Wah. الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يوم Allah. Wes, alhamdulillah. Ya, di anu di kandang sapi kalah muni alhamdulillah. Aku kan di kandang titik. Titik. Waduh. Yes. Mbak, sampean ini lho Jun. Ini sama ini. Sana duluan. Mana? Cek tok dulu. Tak itu. Bisa. Yes. Wop. Neng. Neng tapi temen-temen sing kroso. Iki, lagi sik tak karo sik. Rontok aduh. Oh, mas belah kuwi. Sebelah. Iya. Wah, enggak apa-apa. Tembus bayar iki. Waduh, itu apa sebelah itu enggak, tapi kamar enggak. Aduh, apa? Apa kok ini? Rumah sebelah sini. Rumah siapa ya? Lasmi. Hah? Ini. Oh, kalau ayat ini kan anak lo. Jadi rumah sebentar. Jadi ada taksi tapi bukan di Andaliri, di sebelahnya agak jauh. Kok agak jauh ya, itu rumah sebelahnya. Jadi seperti itu pakai teknik panas digosok-gosok itu bisa tembus sampai kira-kira 500 meter. Tapi ya jangan sering-sering kan jadi dukun dia. Karena itu bukan alam kita gitu. Tidak baik. Kita akan coba lagi, saya cek lagi di matanya. Tapi ini dia. Allah. Yes. Oh, ada kecil. Aku sini, Allah.
tinggal ngasih lampu Pak nggih. Insyaallah nanti kalau sudah dikasih lampu, karena ini lembab, ini salah satu lembab itu disukai setan. Jadi selain manakibul ibil, kandang unta juga disukai jin, kandang sapi yang sering saya temui loh. Bukan kandang kambing tidak. Ini kambing nggak sukai, tapi kebanyakan mereka suka itu. Lampunya betul. Nah, coba sekarang saya lihat cara dilebokne. Wani ora? Nah, Ini balik mana nyuruh apa? iki lho sapine dilebokne lho. Turun nih. Nah, bisa ora? Nah, kita akan coba beliau si Boy yang beli 9.500.000 kita masukkan ke kandang. Nanti temu wong lho. Jobo. Kalau di luar rumah. Bismillah. Ya netang dia ikut. Karena rasa pindah, itu yang ada tidak jadi sampai Anda. Oh iya, betul. Ayo kabur sini dulu. Kabur, sini dulu. Alhamdulillah, kilo mau tadi ini. Ini loh. Alhamdulillah, coba sini Bu. Nah ini tadi si bujur alhamdulillah mau. Alhamdulillah, hadza min fadlil Rabbi. Ini adalah bagian dari fadl Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saya, bukan apalagi Pak Kun, bukan ya. Apalagi kameramen, ini adalah fadl Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan yang di rumah punya masalah seperti ini, insya Allah enggak usah khawatir, enggak usah kedukun. Panjenengan orang muslim, pokoknya hafal Al-Falaq An-Nas cukup. Nah, bisa nanti bisa apa namanya, diamalkan lah cara-cara seperti itu. Tapi ingat tadi 3 poinnya. 1 yaitu nawiru buyutakum biqiraatil Quran, baca Quran rumahnya ya. Yang kedua, pemang sapi seperti ini rumahnya memang suka dijamidin karena ini lempeng. Yang kedua karena ini kandang itu kan termasuk menasyayatin, jadi disukai bangsa jin. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi kandang unta itu disukai jin di dalam, maka latusallu jangan sholat kamu di kandang unta, kata Nabi. Termasuk kandang sapi juga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi.